Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Cahyaningrum dengan NIM 2022 112 20030. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas sosiologi pendidikan Islam yang mana mata kuliah tersebut diampu oleh beliau Ibu Ika Winarti MPD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Pada materi kali ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama itu tentang teori perubahan sosial, yang kedua tentang faktor penyebab dan akibat perubahan sosial, yang ketiga kegunaan memahami perubahan sosial bagi pendidikan, yang keempat petunjuk ajaran Islam dalam menghadapi perubahan sosial, dan yang kelima peran pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Langsung saja kita masuki pada bab yang pertama, yaitu tentang teori perubahan sosial, yang mana perubahan sosial adalah perubahan dalam cara hidup masyarakat termasuk nilai, norma, dan kebiasaan. Jadi proses berubahnya pola hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Perubahan ini bisa terjadi pada cara berpikir, bersikap, berinteraksi, hingga sistem pendidikan. Nah, menurut beberapa ahli yang pertama Selo Soemarjan adalah menjelaskan bahwa perubahan sosial terjadi ketika lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, sekolah, agama, dan pemerintah mengalami perubahan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Contoh perubahan sistem kurikulum sekolah mempengaruhi cara guru mengajar dan cara siswa belajar. Yang kedua, menurut Marx, perubahan sosial muncul karena adanya pertentangan antar kelas sosial, misalnya antar kelompok miskin atau dengan kelompok orang kaya. Misalnya dalam pendidikan, ketimpangan akses sekolah antara masyarakat mampu dan tidak mampu bisa mendorong tuntunan perubahan sistem pendidikan. Yang terakhir yaitu menurut W.F. Ogburn menekankan bahwa perkembangan teknologi adalah pemicu utama perubahan sosial. Contoh nyata, pembelajaran daring atau online mengubah cara belajar siswa dan peran guru. Yang mana pada intinya itu perubahan sosial tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi karena adanya faktor ekonomi, teknologi, pendidikan, dan struktur masyarakat. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang faktor penyebab dan akibat perubahan sosial, yang mana faktor penyebabnya itu dibagi menjadi 2, faktor penyebab internal dan eksternal. Nah, yang pertama, kita akan membahas faktor penyebab internal, yaitu adanya penemuan baru, misalnya teknologi, metode pembelajaran baru. Terus yang kedua yaitu karena konflik sosial, misalnya perbedaan kepentingan, nilai, atau budaya. Yang ketiga yaitu pendidikan, yang mana semakin tinggi pendidikan, semakin cepat perubahan terjadi. Faktor yang kedua itu disebabkan oleh eksternal, yang mana yang pertama itu globalisasi, masuknya budaya dan informasi dari luar negeri. Yang kedua yaitu pengaruh budaya asing, gaya hidup, bahasa, dan nilai. Yang ketiga yaitu perkembangan teknologi global. Nah, itu merupakan faktor penyebab eksternalnya. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas akibat. Nah, di sini akibat itu ada positif dan negatif. Positifnya itu kemajuan ilmu pengetahuan, pendidikan menjadi lebih modern dan variatif. Yang ketiga yaitu masyarakat lebih terbuka dan kritis. Nah, adanya perubahan sosial itu juga bisa memberikan dampak yang positif maupun negatif. Nah, dampak positifnya yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, terus habis itu pendidikan menjadi lebih modern dan variatif. Jadi kan sekarang kan orang-orang lebih mudah mengakses, karena adanya teknologi, orang-orang kan lebih mudah untuk mengakses informasi. Terus ada pun juga dampak negatifnya. Yang pertama yaitu lunturnya nilai moral dan budaya lokal. Karena adanya pengaruh budaya asing tadi, makanya
luntur nilai moral dan budaya lokal. Terus perilaku menyimpang akibat salah menyikapi teknologi. Yang ketiga yaitu krisis identitas pada generasi muda. Nah, pada bab ini kesimpulannya itu perubahan sosial itu membawa manfaat, tetapi perlu diarahkan agar tidak merusak nilai-nilai dasar masyarakat. Jadi sebenarnya perubahan sosial itu memberikan manfaat bagi masyarakat, tetapi juga harus diarahkan agar tidak meninggalkan nilai-nilai dasar masyarakat atau tidak merusak nilai-nilai dasar masyarakat. Selanjutnya kita akan lanjut ke bab 3, yang mana itu tentang kegunaan memahami perubahan sosial dan bagi pendidikan. Memahami perubahan sosial sangat penting bagi dunia pendidikan, karena ini menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman. Agar kurikulum itu tetap relevan, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, seperti literisasi digital dan keterampilan abad 21. Yang kedua yaitu membentuk peserta didik yang adaptif, yang mana siswa tidak hanya pintar secara akademik, tetapi mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan teknologi. Jadi siswa itu tidak hanya pintar dalam akademik, tetapi juga bisa mengikuti beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Misalnya dulu kita kan belajar pakai papan tulis saja, tapi sekarang kita belajar bisa menggunakan proyektor, TV, terus bisa membuat video-video. Itu kan bentuk bahwasanya pendidikan siswa juga beradaptasi dengan perubahan teknologi. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi pembelajaran. Guru terdorong menggunakan metode baru seperti e-learning, diskusi interaktif, dan project-based learning, yang mana mendorong inovasi pembelajaran modern, yang mana itu nanti menjadikan motivasi guru untuk mengikuti perkembangan zaman, menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan adanya kurikulum. Misalnya dulu guru hanya menjelaskan menggunakan buku, terus menulis di papan tulis. Kalau untuk sekarang kan bisa guru membuat video lalu ditayangkan kepada murid-muridnya lewat menggunakan proyektor atau TV dan sebagainya. Nah, tanpa memahami perubahan sosial, pendidikan akan tertinggal dan tidak mampu menjawab tantangan zaman. Jadi, pendidikan itu juga harus harus mengikuti alurnya perubahan sosial agar dia itu tidak tertinggal dan mampu menjawab perkembangan zaman, mampu menjawab tantangannya zaman gitu. Jadi agar modern seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya yaitu petunjuk ajaran Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Islam mendorong umat untuk berubah ke arah lebih baik tanpa meninggalkan ajaran pokok. Jadi Islam itu tidak menolak adanya perubahan, tetapi mengarahkannya agar tetap sesuai dengan nilai ilahiyah. Jadi boleh kita mengikuti perubahan, tapi tetap harus sesuai dengan syariat-syariat, tidak boleh meninggalkan ajaran pokok. Seperti yang dijelaskan dalam surat Ar-Rod ayat 11 bahwasanya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Artinya umat Islam harus aktif melakukan perbaikan diri untuk menghadapi perubahan. Yang kedua, teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi menyesuaikan metode dakwah sesuai kondisi sosial masyarakat tanpa mengubah ajaran pokok Islam. Jadi kalau bisa dipraktekkan untuk guru sekarang ya, pembelajarannya tetap, yang materi yang disampaikan tetap, cuma cara penyampaiannya yang berbeda. Mungkin bisa melalui video atau mungkin bisa melalui proyektor, menampilkan video di proyektor atau memberikan tugas diskusi dan yang lain-lain gitu. Prinsip Islam mendukung perubahan yang membawa kemaslahatan. Perubahan diperbolehkan selama membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan akidah dan akhlak. Jadi di sini itu Islam bersifat fleksibel dan dalam metode tetapi tegas dalam nilai. Jadi metodenya mau menyampaikan, mau mengajar itu seperti apa terserah. Yang penting yang diajarkan itu tidak bertentangan dengan akidah dan akhlak. Perubahan kita mengikuti perubahan sosial tidak apa-apa, yang penting kita tidak meninggalkan nilai akidah dan akhlak. Kita memasuki bab yang terakhir, yang kelima.
Nah, kita memasuki bab yang terakhir yaitu tentang peran pendidikan Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Pendidikan Islam berperan penting agar umat tidak tertinggal oleh kemajuan zaman. Yang pertama yaitu menanamkan nilai moral dan akhlak agar peserta didik tidak hanya cerdas tetapi juga berkarakter yang baik, berkarakter yang mulia. Jadi tidak hanya pintar saja tapi juga punya akhlak yang baik gitu. Yang kedua yaitu membentuk pola kritis dan beriman, pola pikir yang kritis dan beriman, yang mana siswa diajak berpikir logis, terbuka, namun tetap berlandaskan iman, tetap berlandaskan dengan agama, tetap berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman. Yang ketiga yaitu mendorong inovasi dan ilmu pengetahuan, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan inovasi. Islam mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan berkontribusi pada perkembangan, pada kemajuan peradaban. Jadi Islam itu kan mewajibkan, ada hadis kan yang berbunyi bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi umat, bagi setiap umat muslim perempuan dan laki-laki. Nah, tetapi juga harus berkontribusi pada kemajuan peradaban. Jadi cara penyampaiannya tidak monoton hanya dengan metode ceramah saja. Mungkin bisa metode ceramah atau metode tanya jawab. Sekarang kan banyak ya metode-metode pembelajaran seperti itu. Jadi kita tidak boleh tutup mata, tidak mengikuti metode-metode yang semakin berkembang. Kita harus tetap mengikuti perubahan sosial, tetapi kita tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keislaman kita, nilai moralnya, nilai akhlaknya gitu. Jadi pendidikan Islam melahirkan generasi. Jadi di sini kesimpulannya itu diharapkan pendidikan Islam itu melahirkan generasi yang beriman, cerdas, berakhlak dan siap menjadi agen perubahan sosial. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang bertanya, saya akan memberikan jawaban bukan harapan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari pemaparan dan penjelasan yang saya sampaikan tadi itu sangat sederhana sekali, dan apabila ada yang tidak memahami dari penjelasan saya yang sangat singkat tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.